Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, demikian juga bulan menuntut ilmu. Karena itu diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan isyarah agar kita menjadi hamba Allah Ta'ala, selalu membaca ayatnya, membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selalu murojaah. Dan Quran itu isinya adalah peringatan-peringatan. Oleh karena itu bagi kita yang belum tahu tentang masalah urusan din, masalah urusan dunia kita, maka Al-Quran akan menjawab. Dan juga insya Allah kita dalam pertemuan ini akan ada konsultasi dalam masalah keluarga kita, karena kita hidup tidak lepas daripada kekurangan ilmu dan juga persengketaan di dalam keluarga. Dan sengketa dalam keluarganya apabila dibiarkan itu menjadi retaknya, yaitu kekeluargaan. Bahkan terjadi perceraian, pertengkaran, adu mulut. Itu sebab karena kita tidak tahu ilmu dan tidak mau bertanya. Karena itu untuk waktu ini kita insya Allah akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekiranya yang ditanya ini punya ilmu. Kalau ditanya ini tidak punya ilmu, ya kita mengatakan saya tidak tahu, la adri. Oleh karena itu silakan kepada Bapak dan Ibu dengan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang singkat, yang jelas, yang bisa disampaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dalam pertemuan kita ini, terutama diri saya. Semoga Allah Ta'ala memberi ilmu sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi penanya semuanya. Tafadhol. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, pemirsa Rayan TV, Rayan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Alhamdulillah tadi sudah telah dimukadimahi oleh Syekhuna Al-Ustaz Aun Rafiq bin Ghufran Al-Hamdani ghafarallahu wa walidayh. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Alhamdulillah di sini beberapa pertanyaan sudah banyak yang masuk kepada kita. Insyaallah langsung kita mulai pertanyaan yang pertama. Yang pertama ini Ustaz dari Andri di Kuningan, Jawa Barat Ustaz. Bagaimana cara syar'i supaya istri tidak malas-malasan dalam bekerja? Ada dua pertanyaan Ustaz, atau satu dulu dibaca ya? Satu. Tanya Ustaz. Itu yang pertama tadi, bagaimana cara syar'i supaya istri tidak malas-malasan dalam bekerja Ustaz? Orang malas itu ada sebabnya. Nah, kita cari penyebabnya. Kenapa malas? Karena dia tidak tahu tentang keutamaan kerja, membantu suami dalam rumah tangga, membantu pula pendidikan anaknya. Kalau orang itu mengerti tentang faedahnya, pahalanya besar bagi seorang istri di rumah yang bisa membantu kebutuhan suaminya, mengerti kewajibannya di rumah, itu membuat semangat dia. Bahkan semangatnya kerja seorang istri di rumah tangga itu kalau kita pahami melebihi kenikmatannya dia kerja di rumah, di luar. Kenapa? Karena dalam satu hadis, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Wanita itu tanggung jawab di rumah suami dan juga tanggung jawab anaknya suami. Nah, dan Allah Ta'ala memilihkan wanita itu pekerjaannya paling mudah. Tidak disuruh perang, tidak disuruh jualan di pasar, tidak disuruh perpergian sendirian. Itu karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya berupa wanita ini. Nah, karena apa? Ya karena Allah Ta'ala kasih sayang terhadap hambanya wanita. Disuruh di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian di rumahmu, wahai wanita. Jadi orang itu malas itu karena tidak mengerti tentang faedahnya. Kenapa pedagang itu dia semangat? Karena dia berpikir tentang keuntungan. Padahal keuntungan yang banyak orang mencari urusan dunia ini tidak bisa dinikmati kecuali sedikit.
Perhatikan orang yang berbuka dan juga orang yang sedang sahur. Itulah hakikatnya dunia yang kita butuh. Tapi kita membantu rumah tangga, di rumah suami sedang pergi, kita mendidik anak. Subhanallah, ini yang sifatnya menjadi sebab orang wanita itu masuk surga. Di antaranya at-ta'at ba'laha, mentaati suaminya dan juga bertanggung jawab atas pendidikan anak. Bayangkan kalau kita punya anak, istri ini bisa mendidik, itu manfaatnya besar. Justru anak yang soleh ini yang akan mendoakan ibunya ketika berada di rumah, ya, dan juga ketika mau mendidiknya. Wallahu a'lam bishawab.